Kita lanjutkan ke saham ya, saham dan penilaian saham. Kita akan scanning aja secara cepat karena waktunya sudah sore ya, mungkin ada aktivitas yang lain. Pertama kita coba memahami tentang pengertian saham, tapi saya yakin semuanya sudah paham bahwa saham itu adalah surat berharga ya, sebagai tanda kepemilikan yang sah ya atas suatu aset perusahaan. Jadi kalau kita memiliki saham atas suatu perusahaan berarti artinya bahwa kita adalah menjadi pemilik ya dari perusahaan tersebut. Jadi salah satu pemilik dari perusahaan tersebut sesuai dengan secara proporsional ya dengan nilai saham yang kita pegang atau yang kita miliki dengan nilai total dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ya. Oke. Oh ya, ini saya minta tolong dibantu juga sebentar untuk jadi host ya. Oke, kok nggak bisa. Oke, yang masih aktif siapa nih? Hanya bisa, Pak. Oke, Mas Munadi ya. Mas Munadi, boleh dibantu nih saya siapkan. Oke. Terima kasih, Mas Munadi. Oke, kita lanjut. Nah, bentuk ya, kalau kita bicara tentang saham, maka kita akan bicara tentang beberapa pengertian atau istilah yang sering kita gunakan ya, misalnya dividen, ada capital gains gitu ya. Jadi kalau kita pegang saham itu kita bisa dapat dua sumber pendapatan, bisa dari dividen. Jadi kalau kita diamkan aja saham kita, maka setiap tahun kita akan dapat dividen, akan dapat bagian laba dari saham yang kita miliki itu. Ya, itu disebut dengan dividen. Tapi kalau kita perjualbelikan, maka kita bisa dapat gains ya, dapat keuntungan atau selisih ya antara harga beli dengan harga jualnya gitu. Nah, yang kita miliki dari misalnya kita sebagai seorang investor saham, maka berarti kita punya hak kepemilikan. Besar kecilnya akan sangat tergantung ya pada nilai saham yang kita miliki. Nah, itu berpengaruh ya terhadap hak-hak yang kita akan bisa gunakan ya sesuai dengan nilai saham yang kita miliki. Nah, karakter dari saham ada saham biasa ya, ada saham preference ya. Saham biasa dividen bisa dibayarkan kalau perusahaan mendapatkan laba ya dalam satu periode tahun hukum, misalnya 1 tahun gitu. Lalu kemudian si pemegang saham sebetulnya juga punya hak suara ya dalam RUPS. Nah, tapi biasanya digunakan atau tidak digunakan. Biasa kalau terlalu kecil biasanya jarang yang menggunakan hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Biasanya dibatasi pada nilai saham tertentu, misalnya yang memiliki di atas 1% gitu ya untuk memberikan suara. Biasanya yang mengikuti itu yang memiliki saham-saham yang dominan atau mayoritas itu yang akan menentukan suara di dalam RUPS. Makanya ada beberapa prinsip, misalnya ya di Indonesia itu maksimal 80% bisa dimiliki oleh asing misalnya. Nah, kalau di Malaysia itu asing hanya bisa memiliki 49%. Ya, jadi kepemilikan saham perusahaan itu masing-masing negara bisa berbeda-beda. Semakin besar sebetulnya kalau dari sisi mazhab paham berekonomi atau paham ekonomi,
Kita bisa lihat sebetulnya dari nilai-nilai kebijakan publik ya, dari nilai kebijakan publik ya. Kalau di kita bisa sampai 80% tuh asing memiliki, artinya dia sebetulnya dominan ya. Kita sebetulnya dikendalikan itu ya. Kita dikendalikan oleh asing ya dalam korporasi kita. Makanya kita selalu ya mohon maaf ya selalu kalah ya dalam berbagai kebijakan untuk kepentingan dalam negeri kita, untuk kepentingan nasional kita. Ya mungkin kalau kita perhatikan ini sedikit menyimpang nih, tapi ini penting ya bagi mahasiswa terutama S2 gitu biar paham arah ekonomi dan pembangunan yang kita lakukan gitu ya. Kalau kita perhatikan sebetulnya kenapa transaksi jual beli dalam perdagangan tetap berjalan dengan baik, tapi ekonomi kita melemah. Ekonomi dalam konteks menengah ke bawah yang dilakukan oleh sektor UKM kita tidak bertumbuh ya. Bahkan beberapa sektor itu mengalami pelemahan di tahun-tahun ini ya, tahun-tahun 2023 ini gitu. Dari kuartal pertama saja kita mengalami penurunan ya, hampir 20%. Makanya ketika Lebaran kemarin itu di daerah terutama yang berbasis pada UKM tidak cukup banyak bergerak gitu ya, karena terbantu uang dari Jakarta mengalir ke daerah, tapi di daerah sendiri sebetulnya tidak terlalu bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaannya apakah industri di tekstil misalnya apakah bergerak gitu ya? Kita perusahaan tekstil banyak yang tutup ya, garment juga semakin mengecil porsinya, apalagi yang dilakukan oleh industri rumah tangga ya, seperti di Bandung, di daerah Klaten, Semarang, Pekalongan, ya Cirebon gitu. Tekstil dan garment, batik dan sebagainya melemah gitu ya, karena perdagangannya sendiri tidak turun sebetulnya, karena orang menggunakan batik tidak turun ya, orang menggunakan tekstil tidak turun ya, tapi yang menurun adalah produktivitas dalam negeri kita karena tergantikan substitusi oleh produk impor. Ini juga perlu tahu nih ya teman-teman mahasiswa. Jadi nilai perdagangan kita sebetulnya tidak mengalami perubahan yang signifikan, tapi pelemahan terjadi di sektor UKM kita. Karena produk tergantikan substitusi oleh produk impor. Itu yang perlu kita tahu. Itu satu sisi yang sebetulnya kalau kita tahu agak menggalaukan ya. Kenapa? Karena transaksi tradisional hampir 30% tergantikan dengan menggunakan berbasis pada digital. Sedangkan produk-produk digital dengan marketplace itu produk-produk yang diperjualbelikan bukan produk lokal sebagian besar. Ya. Itu adalah produk-produk impor. Kita mau beli dari kebutuhan rumah tangga apapun yang kita beli itu bukan tidak lebih dari 20% yang diproduksi dalam negeri ya, semua diproduksi dari luar. Ya, saya nggak mengatakan dari negara mana, tapi kita udah tahu ya dari luar gitu. Jadi artinya ekonomi perdagangan kita tidak sebetulnya masih cukup bagus ya. Konsumsi kita juga tidak berkurang sebetulnya. Tapi produktivitas UKM kita turun. Ini kalau ke depan tidak ada perubahan kebijakan, sangat dimungkinkan sekali gitu ya. Masyarakat Indonesia hanya sebagai konsumen besar ya. Kita akan tidak banyak membantu sektor UKM kita untuk bergerak. Ya karena kebijakan korporasi kita tadi 80% dikendalikan dari asing ya. Berbeda dengan Thailand ya, dengan Malaysia, dengan Filipina gitu. Mereka batasi hanya 49% saja, sehingga korporasi ketika melakukan suatu kebijakan itu tidak bisa sendiri ya. Jadi tetap dalam negeri yang mengendalikan. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik ya bagi kita terutama masyarakat well educated itu. Ya kalau kebijakan kita bertahan terus begitu, maka jangan banyak mungkin kita berharap gitu ya di tetangga kita yang dulu pernah memproduksi garment kecil-kecilan, konveksi kecil-kecilan itu bisa bertahan ya.
Itu bicara dari sisi kebutuhan sehari-hari, belum lagi bicara tentang kebutuhan rumah tangga. Tapi ini bicara agak sedikit politis ya, tapi itulah kondisinya. Yang ada ya kebijakan publik yang kemudian berdampak pada kondisi perekonomian dalam negeri kita ke depan. Oke lah ya, balik lagi ke sini. Nah, tadi ada dua jenis saham ya, ada saham biasa, ada saham preferen. Saham preferen itu saham yang mendapatkan hak terlebih dahulu apabila ada kebijakan perusahaan, misalnya perusahaan dilikuidasi gitu ya, maka yang akan mendapatkan pengembalian dana terlebih dahulu adalah yang memiliki saham preference gitu. Ya begitu juga dalam memperoleh dividen ya. Dari kalau misalnya ada dividen yang mau dibagikan, itu yang dibagi lebih dahulu adalah yang preferen gitu ya. Jadi itu salah satu bedanya pemegang saham preferen dengan saham biasa. Ya, saham preferen itu munculnya dari mana? Mungkin kita bisa pelajari lebih jauh ya, di berbagai literasi kita akan bisa dapatkan yang misalnya dari laba ditahan ya. Perusahaan kan ada punya laba tapi kemudian tidak dibagikan dalam bentuk dividen, tapi ditahan. Nah, ketika ditahan lalu dilakukan konversi. Ya, konversi dari laba ditahan menjadi saham. Nah, ketika saham itu terbentuk maka menjadi saham preference, gitu ya. Makanya dia didahulukan ya, karena dia sudah memberikan memberikan kontribusi yang dianggap berarti bagi perusahaan, karena tidak menggunakan haknya untuk mendapatkan laba, tapi kemudian tetap ditanam di perusahaan dalam bentuk saham gitu. Nah, saham ini aset finansial pastinya ya, karena dia menjadi sarana untuk investasi. Kemudian saham ketika kita akan nanti menilai, maka kita bisa gunakan dari dua pengertian, yaitu nilai pasar dan nilai intrinsik. Ini nanti untuk melakukan analisis ya, analisis saham. Jadi misalnya kita ingin mengetahui membeli saham. Nah, saham yang kita beli itu harga yang terbentuk ya bisa mencerminkan dari nilai perusahaan itu gitu ya. Ada yang sebetulnya tidak merepresentasikan dari nilai perusahaan, karena dibentuk berdasarkan dari persepsi pasar, gitu ya. Makanya dalam analisis saham itu ada dua analisis, namanya analisis fundamental, ya. Analisis fundamental itu yang kita gunakan untuk menilai sebenarnya berapa sih gitu ya nilai dari aset yang dimiliki perusahaan itu yang tercermin di dalam harga saham itu. Ada technical ya, ada technical itu berdasarkan dari analisis technical berdasarkan dari pergerakan ya, di pergerakan pasar. Nah, kalau kita dekatkan dengan nilai tadi, maka nilai buku itu mencerminkan dari nilai yang sebenarnya. Kalau nilai pasar itu berdasarkan dari analisis teknikal. Ya, hasil dari analisis teknikal akan menghasilkan nilai pasar. Nah, itu nanti kita akan bisa menentukan ketika misalnya nilai pasarnya menjauhi dari nilai buku atau nilai fundamentalnya, maka itu risikonya makin besar. Artinya bahwa harga yang terbentuk di pasar modal itu tidak mencerminkan dari nilai yang sebenarnya. Artinya bisa jadi nilai yang terbentuk itu hasil dari suatu rekayasa pasar, gitu ya. Nah, bagi yang paham tentang saham, apalagi yang para trader-trader profesional, trader-trader yang senior itu, dia tidak bisa dijebak ya dengan permainan pasar. Dia paham, itu ya, nilai fundamentalnya berapa, nilai pasarnya berapa, nilai intrinsiknya berapa, bisa dihitung gitu.
Nah, nilai buku itu maksudnya apa? Nilai buku itu nilai buku per lembar saham berdasarkan dari nilai aset ya. Nilai aset yang dilaporkan di dalam laporan keuangan itu akan tercantum dan terlihat di dalam neraca ya. Saham per lembar itu harga berapa itu terlihat di situ. Itu nilai buku ya yang ada di dalam laporan. Di laporan keuangan kita akan bisa lihat total ekuitasnya berapa, kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar, maka kita bisa mendapatkan nilai bukunya. Kalau nilai pasar, kita akan menentukan harga atau melihat harga itu di bursa. Ya, ketika diperjualbelikan, kita akan bisa tahu harga per lembar sahamnya berapa. Yaitu nilai pasar, nilai yang terbentuk antara permintaan dan penawaran. Nah, kalau nilai intrinsik itu nilai yang seharusnya, ya nilai yang seharusnya. Nilai yang seharusnya itu gimana? Antara antara nilai yang terbentuk di pasar ya, kemudian dikurangi dengan nilai buku, kita akan bisa lihat nilai intrinsiknya berapa. Kalau kemudian nilainya lebih besar dibandingkan dengan nilai intrinsiknya, ya nilai pasarnya lebih besar dari nilai intrinsik, maka kita menyebutnya ada over value. Nah, over value itu kalau kemudian kita perhatikan semakin besar, maka semakin berisiko, gitu ya. Semakin tadi yang kita ceritakan, kalau kemudian harga sahamnya misalnya tiba-tiba melejit ya dibandingkan dengan nilai intrinsik itu ada yang perlu kita pertanyakan dan hati-hati kalau kita mau ambil. Ya, kalau bagi para trader bisa ambil dua posisi ya, bisa buy atau sell gitu. Kalau dia sebagai trader biasanya dia ambil keputusan jangka pendek bukan jangka panjang. Misalnya dia ingin dapat keuntungan, ya ingin take profit, ya ingin take profit, itu biasanya dia pay, ya dia pay, dan kemudian dalam berapa waktu dia langsung sell. Jadi dia ambil posisi jangka pendek untuk mendapatkan tingkat keuntungan, bukan bertujuan untuk melakukan investasi. Kalau investasi kan jangka panjang untuk berharap dapat dividen. Tapi para trader, broker biasanya dia bermain untuk taking profit. Ya, jadi melakukan aksi jangka pendek. Nah, jika nilai pasar lebih rendah dari nilai intrinsik, maka under value. Ya, kalau under value, maka biasanya dilakukan buy, ya beli tadi ya, beli. Nah, ketika over value, maka kemudian sell. Ya, jadi ada nilai lebihnya. Nah, penentuan nilai intrinsik saham seperti apa gitu ya, bisa basisnya dari analisis fundamental tadi yang kita ceritakan di awal ya. Nah, analisis fundamental ini kita seperti menganalisa laporan keuangan biasa. Jadi kita menggunakan present value yang untuk mengetahui posisi saat ini sebetulnya berapa. Kemudian menggunakan PER ya, price earning ratio. Ada pendekatan lain juga. Nah, pendekatan nilai sekarang atau present value seperti kita sudah punya pengalaman sebelumnya untuk menganalisis investasi, kita bisa gunakan juga untuk menganalisis saham berdasarkan dari analisis aliran kas tadi ya, yang tadi kita sudah pelajari. Kita bisa menggunakan model diskonto. Ya, jadi nilai saham yang kita akan lakukan itu dari dividen yang akan kita terima gitu. Kemudian kita bisa bagi dengan dividen tahunan tadi, lalu kemudian kita bagi dengan tingkat returnnya. Kita akan bisa mendapatkan berapa nilai saham saat ini gitu. Ya, rumus-rumusnya sederhana-sederhana, nanti bisa dipelajari. Ya, kita mungkin tidak akan menggunakan analisis yang agak complicated seperti portofolio atau Markowitz misalnya, atau menggunakan least square atau menggunakan frontier
ya point frontier misalnya. Ya kita mungkin belum terlalu advance lah ya, kita hanya mengetahui, menghitung dan menilai saham misalnya, saham preference nilainya berapa gitu. Nah, kita rumus-rumus sederhana aja yang kita gunakan ya. Bisa kita ingin tahu tentang nilai saham saat ini berapa gitu. Nah, ini ada informasi misalnya kita terima dividen 1.500 ya tiap tahun misalnya. Tingkat pengembalian yang diinginkan oleh kita misalnya 14%. Nah, berapa nilai saham tersebut gitu ya. Maka kita bisa hitung ya 1.500 dibagi dengan return-nya ya, tingkat rate of return-nya 0,14. Nah, ketemu 10.714. Itu nilai saham yang bisa kita peroleh pada saat ini. Oke, model-model yang lebih advance ya bisa kita juga nanti pelajari. Ya, rumus utamanya sebetulnya sama dengan melakukan perhitungan di dalam present value. Jadi kita bisa gunakan rumus present value untuk mendapatkan nilai saham, karena nilai saham ini kan dividennya tiap tahun yang kita terima, sehingga kita menggunakan formulasi anuitas ya, formulasi present value anuitas. Jadi dividen tahun pertama kita terima berapa, kemudian dibagi dengan interest faktornya gitu ya. Interest faktornya kita sama menghitung seperti yang kita lakukan tadi di Excel gitu ya. Tahun kedua, dividen tahun kedua berapa, dibagi dengan interest faktor ya pada tahun kedua, pada bunga tertentu ya, K-nya ini adalah bunga ya, K-nya bunga. Gitu ya, cara menghitungnya seperti itu. Nah, ini contoh ya, contoh misalnya tahun pertama kita akan terima dividen 300, kemudian tahun kedua 324 gitu ya. Dan seterusnya. Ya, seperti yang ada di sini. Nah, ini sebetulnya dan pada tahun ketiga kita akan jual sahamnya. Nah, ketika kita jual saham, maka kita sebetulnya dapat berapa sih gitu ya. Nah, kita cara menghitungnya seperti ini. Jadi tahun pertama 300 ya, 300 kita dapat dividen dikalikan dengan interest faktornya, kemudian tahun kedua 324, tahun ketiga dapat 350 gitu ya, plus dengan harga saham yang kita jual 9.448. Nah, ketemunya 7.500. Oke ya, saya kira sampai di sini dulu saja ya, di penilaian saham ini aja ya, penilaian saham biasa ya, penilaian saham biasa. Berarti kita dapat informasi untuk saham preference dan saham biasa. Cara menghitung nilai saham biasa dan saham preference. Sudah sampai sini aja. Terlalu banyak nanti ujiannya nanti terlalu banyak. Oke ya, sampai di sini aja. Terima kasih atas atensinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ujiannya berapa soal, Pak? Ujiannya aja ya. Seperti biasa, kita gunakan multiple choice saja. Aduh. Kenapa, Bu? Masih ada kancing kan, Bu, bajunya? Kata-katanya suka nyerimpet ini, Pak. Nyerimpet ya? Oke, no, don't worry lah. Ya, bagus kok nilainya, bagus-bagus. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya ya, sampai di sini. Mudah-mudahan hasilnya bagus, lulus semuanya. Amin. Amin. Amin, Pak. Ya. Terima kasih. Belum kan, Pak? Ya, nanti UASnya besok ya. Minggu ya, Pak? Iya, minggu nanti mungkin saya akan konsultasikan dengan akademik apakah akan di-share besok atau lusa. Kita nunggu dari akademik aja. Baik, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Maaf lahir
Sama-sama. Selamat Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.